Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Gusti Agung Dewi Surakusuma dari mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang casting processes dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proses produksi. Untuk sumber yang saya pakai dalam video ini ialah Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials Are Made yang disusun oleh James G. Braga, serta saya juga menggunakan beberapa jurnal yang terdapat di internet. Dalam video kali ini akan kembali dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama ialah Press, Bending, and Forming Operation of Sheet Metal. Yang kedua ialah Multiple Die Stamping Press Operation. Dan yang ketiga ialah Sheet Metal Operation performed on equipment other than presses. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama ialah Press, Bending, and Forming Operation of Sheet Metal. Yang pertama di materi pertama ini akan kita bahas ialah bending, yang dimana bending ialah deformasi material terhadap sumbu lurus dan ada sedikit atau tidak ada perubahan pada luas permukaan benda kerja. Nah, material di bagian luar cenderung melar dan material di bagian dalam cenderung terkompresi. Setelah itu, bending juga diartikan sebagai operasi lembaran logam yang sangat umum, di mana ketika dilakukan sebagai operasi individu, biasanya dalam jumlah produksi yang lebih kecil dan dapat dilakukan pada rem lentur dan kadang-kadang disebut folder bar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, jika lembarannya sekitar 1,5 mm atau bisa kita konversi menjadi 0,060 inch atau kurang tebal. Oke, di dalam bending juga terdapat beberapa sub-objek. Yang pertama ialah press brake bending, yang dimana pengepres mekanis atau hidraulik dengan tempat tidur stasioner yang panjang. Dan panjang tempat tidur berkisar dari 2 atau 3 kaki hingga 30 kaki. Nah, tonase tekan dari 10 hingga beberapa ribu dari ram stroke. Nah, setelah itu ram stroke pendek tapi bisa disesuaikan. Dia sepanjang sempit dan seringkali V-die terlihat sederhana. Nah, selanjutnya baik tikungan tajam atau lembut dapat dibuat tergantung pada bentuk cetakan. Seperti contohnya piercing, notch, forming, shearing, edge curling, bedding, hemming, corrugating, and tube forming dapat dilakukan dengan cetakan yang sesuai. Nah, dalam pembengkolan lembaran logam yang ditempatkan di antara tempat tidur dan ram paling sering ditekuk sekali dengan setiap pukulan tekan. Lakukan terjadi ketika pukulan berbentuk yang dipasang pada rem-rem tekan turun ke benda kerja dan memaksanya menjadi cetakan yang berbentuk sesuai ke alas rem tekan. Nah, beberapa tikungan itu juga dibuat dengan memposisikan ulang lembar benda kerja di antara pukulan rem. Rem tekan digunakan dalam pembengkokan benda kerja yang paling panjang dan sempit. Dan untuk benda kerja lain yang dibuat jumlah kecil di mana perkakas rem tekan standar dapat digunakan dengan baik. Seperti bisa kita lihat gambar di samping ialah edge bending with wiping die, di mana wiping die dan work bekerja sama untuk force pressure pad yang di atasnya ialah die. Selanjutnya di dalam bending juga terdapat die bending, yang dimana V-block dari dies biasanya digunakan untuk pada rem tekan. Nah, selanjutnya setengah mati memiliki rongga berbentuk V dan pukulan memiliki bentuk V pula yang sesuai dengan sudut yang sama atau agak lebih kecil. Nah, selanjutnya pukulan dan dadu memanjang di seluruh lebar pers. Dan sudut tikungan sama dengan disediakan oleh blok V yang dikurangi pegas belakang dalam pembengkokan udara. Nah, die atas juga dalam stram tekan tidak berada di bawah di blok V, di mana derajat pembengkokan tergantung pada kedalaman gerakan die atas. Dan selanjutnya pendekatan ini juga memiliki keuntungan bahwa penyesuaian dapat dilakukan dalam proses untuk mengakomodasikan variasi bahan, dan satu set cetakan dapat digunakan untuk tikungan dari berbagai sudut. Namun,
Hasilnya mungkin tidak sekonsisten ketika die bagian atas berada di bawah blok V. Yang dimana ini juga dapat dibuat dengan mesin press biasa meskipun tidak terlalu panjang, dan dies yang mirip dengan blok dies V yang biasa digunakan pada rem tekan kadang-kadang digunakan, tetapi konfigurasi die lainnya lebih umum, di mana dies yang didedikasikan untuk bagian tertentu memungkinkan pembengkokan produksi tinggi dari satu atau lebih, di mana seringkali dalam kombinasi dengan operasi pairs lainnya. Nah, sekali lagi, pukulan turun dari alat tekan biasanya membawa pukulan yang mendorong benda kerja terhadap blok bentuk yang berdekatan, di mana ia menekuk satu atau lebih sisi dari benda kerja tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya di dalam press bending and forming operation of sheet metal ialah forming, yang dimana forming ialah setiap operasi yang mengubah bentuk benda kerja jadi solid state dengan kekuatan atau tekanan. Nah, operasi pembentukan memiliki satu kesamaan, yang dimana deformasi digunakan permanen atau plastis aliran material benda kerja sebagai akibat dari gaya diterapkan padanya. Dimana definisi ini mencakup operasi seperti pembengkokan, penggulungan, penempaan, kepala dingin, ekstrusi, pemintalan logam, swagging, coining, dan deep drawing. Operasi ini juga berlaku untuk lembaran logam dan bahan bentuk lain, di mana pengecoran dan permesinan bagaimanapun tidak membentuk operasi. Namun dalam operasi lembaran logam, istilah pembentukan sering diterapkan pada operasi yang melibatkan lebih banyak deformasi. Nah, di mana deformasi daripada pembengkokan sederhana tetapi tidak termasuk dalam kategori lain yang jelas seperti deep drawing, coining, embossing, atau rotary swagging. Terutama jika operasi yang dimaksud untuk mengubah ketebalan dari bagian. Yang dimana termasuk dalam istilah pembentukan, maka akan menjadi produksi bagian berbentuk piringan, flansa, atau tikungan lain di sepanjang kurva atau di sudut operasi lembaran logam-logam lainnya. Di dalam forming juga terbagi beberapa subjek. Yang pertama ialah rubber pad forming, yang dimana metode pembengkokan dan pembentukan yang menyederhanakan perkakas yang dibutuhkan dengan mengganti bantalan karet terbatas untuk setengah cetakan. Nah, separuh dadu lainnya hanya terdiri dari balok sederhana yang sekitarnya atau di mana bagian itu diberikan bantalan karet, dan bantalan karet tadi terbatas karena bertindak seperti cairan hidrolik yang mengerahkan kekuatan ke segala arah saat dikompresi. Selanjutnya ada Guerin process, yang dimana proses ini pembentukan alat karet umum yang juga dapat digunakan untuk menggosokkan bagian. Dimana bantalan karet dari durometer yang cukup lunak, biasanya setebal 6 inch atau lebih, diikatkan pada alat penekan dan dikelilingi pada sisi-sisinya dengan dinding baja atau besi tuang yang cukup untuk menahan karet terhadap tekanan pembentukan. Nah, blok pembentuk diikat di pelat pairs. Selanjutnya terdapat Marform process, yang dimana proses alat karet yang menggunakan bantalan karet yang lebih dalam diram tekan dan menambahkan pelat penahan baja datar, dimana didukung secara hidrolik atau oleh pegas untuk bertindak sebagai penahan kosong selama gerakan bantalan karet yang berada di bawah. Selanjutnya masih dalam bahasan forming, yang keempat terdapat rubber diaphragm forming, yang dimana dalam proses ini bantalan karet diganti dengan diafragma karet fleksibel berongga yang berisi cairan hidrolik. Cairan ini memberikan peningkatan kemampuan menekan ke samping sehingga proses dapat digunakan untuk membentuk bagian yang lebih dalam. Nah, blok pembentuk melekat pada silinder hidrolik yang memaksanya ke atas melawan diafragma, yang dimana meningkatkan tekanan dalam sistem dan tekanan hidrolik hingga 15.000 psi, atau kita dapat konversi menjadi 100 MPa yang dapat digunakan. Setelah itu, yang bagian terakhir dalam forming ialah Ferguson-Whelan process,
yang dimana proses diafragma karet lainnya yang tidak ada pukulan tekan. Malah sebaliknya, tekanan hidrolik diterapkan langsung ke diafragma yang memaksa bantalan karet terhadap benda kerja. Proses ini juga hanya berlaku untuk bagian yang terbentuk relatif dangkal, di mana proses ini mirip dengan yang diproses dengan proses Guerin, tetapi dapat menghasilkan detail dan variasi bentuk yang agak lebih besar. Oke, kita lanjut ke pembahasan keempat dalam press, bending, and forming operation of sheet metal. Yang keempat ialah drop hammer forming, yang dimana proses ini menggunakan pukulan berulang dari tekan drop hammer untuk membentuk bagian lembaran logam, dimana proses ini sangat cocok untuk bagian yang kontur atau yang dangkal, halus, dan jari-jari yang lebar, dimana termasuk bagian dengan kelengkungan ganda atau bagian manik-manik dapat diproduksi seperti halnya perkakasnya sederhana dan dapat dicetak dari paduan suhu leleh rendah. Nah, karena biaya perkakas relatif rendah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kelima, ialah drawing sheet metal parts, yang dimana proses yang membentuk ceruk pada benda kerja lembaran logam datar. Proses ini dapat menghasilkan bagian berbentuk cangkir, silinder, dan kotak dengan kedalaman yang jauh lebih besar daripada diameternya. Hal ini kemudian disebut menggambar dalam. Ketika ram tekan turun, pukulan yang melekat pada ram menarik atau menarik logam ke dalam rongga die di atas tepi bulat rongga die. Selanjutnya, operasi ini juga melibatkan pengaliran daripada meregangkan bahan lembaran. Nah, untuk mengontrol operasi gambar atau tekan termasuk perangkat penahan kosong, yang dimana penahan kosong atau bantalan tekanan ini membatasi pergerakan benda kerja dan menjaganya agar tidak kusut, tetapi memungkinkannya mengalir ke arah lubang punch atau die. Tekanan blank holder biasanya sekitar sepertiga dari tekanan yang dibutuhkan untuk menggambar sheet metal parts. Oke. Dalam drawing sheet metal parts juga terbagi dalam beberapa subtopik. Yang pertama ialah shallow drawing, yang dimana proses ini biasanya mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian kurang dari setengah diameternya. Seperti dapat kita lihat, gambar di bawah menunjukkan salah satu contoh pengerjaan dari shallow drawing operation. Oke, selanjutnya bagian kedua ialah deep drawing, yang dimana umumnya proses ini mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian lebih besar dari setengah diameternya. Jadi satu atau lebih operasi menggambar ulang dan dengan beberapa bahan anil sebelum menggambar ulang mungkin diperlukan. Seperti bisa kita lihat contoh dari deep drawing di bawah, terdapat punch dan blank holder, di mana flange dan bottom seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Tekanan blank holder biasanya sekitar sepertiga dari tekanan yang dibutuhkan untuk menggambar. Di dalam drawing sheet metal parts juga terdapat redrawing direct and reverse, yang dimana proses ini terkadang bagian yang ditarik dijalankan melalui operasi menggambar kedua untuk menambah kedalaman dan mengurangi diameter bagian. Akan tetapi bagian yang ditarik ditempatkan dalam lubang cetakan dan sebuah pukulan berdiameter lebih kecil dari yang digunakan dalam operasi menggambar sebelumnya. Menariknya ke dalam cetakan, fungsi blank holding juga terlibat untuk mengontrol aliran logam yang melalui draw punch dan draw sleeve. Selanjutnya, annealing mungkin diperlukan antara yang asli dan operasi menggambar ulang jika logam benda kerja adalah jenis yang bekerja mengeras, di mana penggambaran ulang terbalik melakukan operasi serupa, tetapi benda kerja dibalik dalam cetakan dan cetakan lagi dikonfigurasi dengan pukulan dua potong yang menyediakan operasi penahan dan penarikan. Kita masuk ke dalam pembahasan ke-6 dalam press, bending, and forming operation of sheet metal. Yang ke-6 ini ialah coining dan drop hammer coining, di mana coining sendiri ialah operasi yang mengubah ketebalan bagian lembaran logam.
Nah, biasanya untuk membuat desain tanda atau konfigurasi lainnya yang terlihat di permukaan. Selanjutnya diperlukan juga gaya tekan yang sangat tinggi dan daya yang membatasi benda kerja sehingga tidak mengalir ke arah lateral. Nah, ketebalan benda kerja berubah secara lokal dan permukaannya dibentuk untuk menyesuaikan secara akurat desain apapun yang ada pada permukaan cetakan. Seperti dapat kita lihat di bawah ialah coining, upper die, workpiece, lower die, dan die holder yang menahan workpiece sehingga lower die dan upper die dapat bekerja dengan baik untuk memecah workpiece. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, juga terdapat drop hammer coining yang dimana proses ini tekanan tinggi yang diperlukan untuk coining diberikan oleh gaya tumbukan dari beberapa pukulan drop hammer dan daripada oleh gaya tinggi itu sendiri, di mana pengerjaan terbilang lebih lambat pukulan dari pukulan tekan. Nah, peralatan makan sering diciptakan dengan palu jatuh, makanya dari pembahasan kali ini disebut dengan drop hammer coining. Oke, kita masih di dalam press, bending, and forming operation of sheet metal. Kita masuk ke pembahasan ke-7 ialah embossing, yang dimana proses ini biasanya dilakukan pada lembaran logam yang menghasilkan area yang terangkat di satu sisi lembaran dan area yang tertekan di seberang sisi lainnya. Nah, operasi pada dasarnya ialah operasi gambar rendah yang tidak mengubah ketebalan lembaran secara signifikan. Yang dimana hal ini juga sering dilakukan untuk membuat pola pada permukaan benda kerja lembaran logam sehingga memperkuat rusuk dan tanda pengenal pada bagian yang dicap, label, perhiasan, dan plat nama adalah aplikasi yang umum dalam proses embossing. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ke-8 ialah flanging, yang dimana proses tikungan sekitar 60 derajat di dekat tepi bagian lembaran logam yang biasanya untuk tulangan jika tikungan sepanjang garis lurus. Operasi lentur sederhana ialah semua yang diperlukan jika ada kelengkungan di dalam atau di luar tikungan dalam lembaran logam. Maka itu disebut flanging karena kelengkungan di dalam atau di luar tikungan logam juga dapat disederhanakan oleh flanging ini. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan ke-9 ialah bedding, yang dimana proses membentuk palung bundar dangkal dengan lebar seragam dalam benda kerja lembaran logam, di mana palungnya bisa ditekan atau dinaikkan dan bisa dalam garis lurus atau bisa melengkung dan bahkan melingkar. Nah, tujuannya ialah di sini untuk memberikan kekakuan atau hiasan pada bagian yang diproduksi. Ketebalan lembaran tidak berubah sehingga prosesnya mirip dengan embossing, kecuali embossing menyiratkan pola yang lebih kompleks dari bahan yang terbentuk. Oke, kita masuk ke pembahasan ke-10 dalam press, bending, and forming operation of sheet metal. Yang ke-10 ialah terdapat hemming and seaming, yang dimana hemming sendiri ialah pembengkokan tepi lembaran ke belakang 180 derajat pada dirinya sendiri untuk memberikan tepi dan penguatan yang membulat, di mana tikungan ini dapat dihasilkan dengan pembentukan gulungan atau dengan dua operasi pembengkokan atau dalam satu operasi dengan dioperasikan atau mati majemuk. Selanjutnya, seaming ialah penyatuan dua sisi berlawanan dari benda kerja dengan keliman yang saling mengunci, yang dimana tikungan yang saling mengunci lainnya ini sering digunakan dalam pembuatan wadah seperti ember, drum, dan juga kaleng. Selanjutnya masuk ke pembahasan ke-11 ialah edge curling, di mana edge curling ini ialah proses untuk menyediakan tepi melingkar atau sebagian melingkar pada benda kerja untuk penguatan atau untuk memberikan tepi yang halus, yang dimana pada tepi lurus pengeritingan atau dilakukan dengan dua rem tekan. Selanjutnya pada tepi melengkung, operasi ini lebih rumit karena keriting
mengurangi diameter bagian melengkung, dan ketentuan harus dibuat untuk menghilangkan pukulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ke-12 dalam press bending and forming operation of sheet metal. Yang ke-12 ialah swagging atau operasi tekan, yang dimana kadang-kadang disebut swagging datar, itu menekan benda kerja dengan keras untuk mengurangi ketebalan semua atau sebagiannya. Nah, untuk meratakannya atau mengubah bentuknya, proses ini juga mirip dengan coining, yang dimana tetapi tidak membentuk benda kerja selengkap dari coining tersebut. Namun istilah swagging paling sering digunakan untuk merujuk pada swagging putar, seperti contoh swagging putar yang saya berikan di bawah. Selanjutnya pembahasan yang ke-13 yaitu sizing, yang dimana operasi ini ialah tekan yang meningkatkan presisi dimensi benda kerja dengan memberikan gaya tinggi pada die yang akurat, dimana memungkinkan. Contoh yang paling umum adalah operasi pengepresan ulang atau dilakukan pada bagian logam serbuk, yang dimana ukuran juga dilakukan pada tempat coran atau berbagai bagian yang dibentuk dingin. Nah, dengan bagian lembaran logam, operasinya mirip dengan coining, di mana ketebalan benda kerja dapat dikurangi, kecuali bahwa bagian tersebut tidak dibatasi dalam cetakan seperti pada coining. Selanjutnya, dalam pembahasan terakhir di press bending and forming operation of sheet metal ialah ironing, di mana ironing ialah operasi yang menghaluskan dan menipiskan dinding bagian berbentuk cangkir dengan memaksa bagian melalui cetakan dengan pukulan. Di mana operasi ini juga mengerjakan material dengan keras, sehingga andil mungkin diperlukan sesudahnya. Seperti dapat kita lihat contoh ironing yang di bawah ialah punch dari die ada di samping kanan kiri dari punch, sehingga punch akan memukul atau work force ke bawah. Kita akan masuk ke dalam subtopik kedua dalam casting proses kali ini, ialah multiple die stamping press operation, yang dimana kita akan langsung membahas subtopik yang pertama dari multiple die stamping press operation ini. Yang pertama ialah progressive die operation, yang dimana dalam metode stamping logam ini material kerja bergerak dari stasiun ke stasiun melalui cetakan secara bertahap. Nah, mungkin ada 2 atau lebih stasiun dalam dadu dan seringkali 10 atau lebih. Nah, setelahnya setiap gerakan bahan kerja, ram tekan, membuat pukulan dan aksi injakan terjadi. Nah, setelah itu ujung depan bahan kerja telah bergerak melalui cetakan potongan jadi produksi dengan setiap langkah tekan. Selanjutnya operasi stamping berlangsung di semua stasiun die dengan setiap langkah tekan, kecuali stasiun die dibiarkan kosong untuk memfasilitasi aliran material atau untuk alasan lain. Selanjutnya bagian yang dicap kompleks dapat diproduksi dengan metode ini dengan kecepatan tinggi, yang dimana pendekatan ini juga dapat diterapkan secara luas, tetapi kuantitas produksi yang cukup diperlukan untuk memberikan pemberantasan ekonomi untuk biaya perkakas. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam subtopik kedua di pembahasan kedua. Dalam multiple die stamping press operation juga terdapat transfer die operation, yang dimana transfer dies ini terdiri dari beberapa stasiun die terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu, dan semua diposisikan pada satu tempat tidur tekan, dan semuanya digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Nah, dimana benda kerja dapat dipindahkan secara manual dari die ke die di antara langkah tekan, tetapi manfaat utama dari sistem terjadi ketika transfer press dilengkapi untuk memindahkan benda kerja dari die station ke die station secara otomatis. Nah, pengoperasiannya mirip dengan dies progressive, kecuali bahwa bagian-bagiannya dipisahkan dari stock strip sebelum semua operasi di atasnya selesai. Dan mekanisme transfer kemudian memindahkan benda kerja. Selanjutnya mekanisme transfer terdiri dari rel paralel dengan gripper, jari slide, atau tuas yang digerakkan cam, dan yang mengerjakan
diposisikan benda kerja. Selanjutnya, setiap stasiun die independen atau dapat disetel secara terpisah dari yang lain, tetapi semua melakukan operasi dengan setiap langkah tekan kecuali sengaja dibuat idle. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yang dimana pembahasan ketiga ini dinamakan sebagai compound die operation. Nah, compound die melakukan beberapa operasi pada benda kerja di satu lokasi die dan dalam satu langkah tekan, sehingga negara kombinasi yang khas adalah kosong dan bengkok. Kosong dan berbentuk kosong dan tembus. Contohnya operasi ini di mana bagian tersebut pertama kali dikosongkan dan kemudian saat ram tekan terus turun, sehingga elemen die melakukan operasi pembengkokan pada bagian blank yang baru saja dibuat dengan blanking. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan ketiga, ialah sheet metal operation performed on equipment other than presses. Dalam pembahasan ketiga ini kembali dibagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama ialah rotary swagging and stationary die swagging, yang dimana operasi ini untuk mengurangi penampang tabung batang dan kabel jika dia dicapai dengan serangkaian pukulan terkontrol yang cepat dari elemen die mesin rotary swagging. Nah, mesin atau lebih pasang dies berlawanan yang menghantam benda kerja berulang kali saat spindle mesin dan dies berputar. Gaya sentrifugal melemparkan anggota mati keluar, di mana mereka menemukan serangkaian roll yang memaksa mereka untuk bergerak ke dalam dan memukul benda kerja, di mana kecepatan operasi yang umum adalah 1000 pukulan per menit, dan benda kerja dimasukkan secara aksial di antara cetakan, ditahan di tempatnya selama pukulan cetakan, dan kemudian dilepas. Selanjutnya, untuk beberapa benda kerja diperlukan bantuan mekanis atau umpan mekanis untuk menggerakkan benda kerja melawan lancip cetakan. Setelah itu operasi dapat menghasilkan lancip, ujung lancip, dan perubahan bentuk lainnya. Bahasan yang kedua ialah stretch forming, di mana proses ini melibatkan peregangan panjang lembaran logam atau benda kerja karena melilit blok bentuknya, di mana peregangan dicapai dengan 2 atau lebih pasang rahan pencengkram yang dilengkapi untuk memberikan ketegangan pada lembaran. Nah, kombinasi pergerakan blok membentuk dan peregangan material menyebabkan material mengalami tegangan melebihi batas elastis, yang dimana biasanya 2 hingga 4% perpanjangan total. Nah, perkakas sederhana terlibat karena hanya blok bentuk diperlukan untuk tidak perlu penyelarasan dekat dan pas dari 2 bagian mati. Blok bentuk diperlukan dan tidak diperlukan untuk penyelarasan dekat dan pas dari 2 bagian mati. Sehingga metode ini juga dapat digunakan untuk membuat lekukan memanjang pada bagian yang dibentuk gulungan atau diekstrusi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ketiga atau subtopik ketiga dalam pembahasan ketiga di sheet metal operation performed on equipment other than presses. Yang pertama yang akan kita bahas dalam subtopik ketiga ialah stretch groove forming, yang dimana peregangan yang berbentuk ketika die betina kawin juga melibatkan benda kerja pada blok formulir. Nah, ini memungkinkan pembentukan yang lebih parah terjadi pada panel otomotif dan tiang pintu dibuat dengan proses sehingga bajatan karat dan lembaran titanium serta lembaran baja yang lebih umum dapat diproses. Selanjutnya terdapat juga kehilangan material dan pemotongan sekunder karena material pada gripper dipotong dari benda kerja, seperti pada pembentukan tegangan konvensional. Selanjutnya terdapat juga stretch wrapping, yang dimana menggunakan prinsip stretch dan meja putar untuk membuat bagian yang diregangkan tanpa tanda lecet pada permukaan benda kerja. Nah, meja putar memungkinkan benda kerja dililitkan di sekitar blok bentuk tanpa gerakan geser di antara keduanya.
Nah, ketika tikungan terbalik diperlukan, blok bentuk tambahan di atas meja akan digunakan. Selanjutnya masih di dalam forming, kita masuk ke subtopik yang ketiga, ialah compression forming. Di mana operasi ini pembentukan regangan tetapi gaya alih-alih digunakan untuk meregangkan material. Hal ini digunakan untuk menekannya ke blok penentu, di mana roll atau sepatu dikerjakan dengan mesin agar sesuai dengan bentuk penampang benda kerja. Nah, hal ini juga digunakan untuk benda kerja yang dapat berupa strip logam atau bagian dengan beberapa penampang yang ditekan dengan kuat dengan gaya hidraulik terhadap blok bentuk yang berputar. Nah, metode pembentukan ini juga merupakan kompresi yang memungkinkan tikungan radius kecil dibuat tanpa melebihi batas perpanjangan bagian luar dari benda kerja tersebut. Selanjutnya juga terdapat radial draw forming, yang dimana operasi pembentukan regangan lainnya ini mirip dengan pembentukan kompresi yang dijelaskan di atas kecuali benda kerja yang disimpan dalam ketegangan. Nah, metode ini digunakan dalam ekstrusi lentur dan benda kerja lainnya. Dengan bentuk penampang non-datar, ada 3 titik penerapan gaya hidraulik yang pada kedua ujung benda kerja dan pada sepatu penghapus yang menekan benda kerja terhadap blok backcasting. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam subtopik keempat dan kelima di dalam materi ke pembahasan ketiga, the sheet metal operation performed on equipment other than process. Subtopik keempat kali ini ialah roll coining, yang dimana mirip dengan rotary embossing. Dijelaskan di bawah, di mana pekerjaan diumpankan antara dua roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan, sehingga prosesnya bisa lebih cepat daripada press coining, tetapi biasanya terbatas pada bagian-bagian kecil yang diproduksi dalam jumlah besar dari logam dengan kekuatan luluh yang lebih rendah. Selanjutnya pembahasan subtopik kelima ialah rotary embossing, di mana biasanya operasi tekan juga dapat dilakukan dengan melewatkan bahan kerja melalui sepasang roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Nah, pendekatan roller utama terutama dapat diterapkan dengan logam tipis dan foil pada tingkat produksi tinggi. Akan tetapi, ketika strip kontinu diumpankan ke roller dan bagian akan timbul dipisahkan dan strip dalam operasi berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang keenam, ialah metal spinning, yang dimana operasi ini yang membentuk acakram, lembaran logam, menjadi berbagai bentuk melingkar tanpa batas dengan menekannya pada suatu bentuk saat berputar. Nah, cakram dijepit pada balok berbentuk penampang melingkar, ditahan di headstock mesin bobot. Setelah itu sehingga keduanya berputar bersama. Saat piringan berputar itu didorong dengan tekanan lokal terhadap blok bentuk dengan alat pemintal berbentuk sesuai dan secara bertahap mengasumsikan bentuk blok bentuk tersebut. Nah, gerakan dan tekanan alat pengepres dapat diberikan secara manual atau dengan tenaga mekanik. Metode ini digunakan dalam produksi sebagai benda lembaran logam melingkar, sehingga spinning dapat dikombinasikan dengan deep drawing jika bagian tersebut memiliki kedalaman yang cukup besar. Nah, penarikan dalam juga dilakukan terlebih dahulu dan bagian tersebut kemudian dipintal ke bentuk akhirnya. Oke, di dalam metal spinning juga terbagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama ialah manual spinning, yang dimana pemintalan logam dapat dilakukan secara manual selama logam yang digunakan tipis dan cukup bulat untuk merespon tekanan yang diberikan secara manual. Nah, tekanan diberikan pada benda kerja dengan ujung bulat dari tuas kayu atau logam, misalnya aluminium perunggu. Nah, yang dipegang oleh operator mesin tetapi didukung oleh sandaran pahat pada geseran melintang mesin bubut. Operator sering menggunakan backstick atau alat kedua untuk memandu material benda kerja dan mencegah kerutan. Selanjutnya, subtopik kedua dalam metal spinning ialah power spinning,
yang dimana berbagai metode yang menerapkan tekanan pembentukan bertenaga pada proses pemintalan. Nah, roll biasanya digunakan untuk menyentuh dan membentuk benda kerja, sehingga metode-metode ini mengerjakan material lebih keras daripada pemintalan tangan dan mengurangi ketebalannya. Nah, bagian yang lebih berat dapat diproduksi dengan cara ini dan pengoperasiannya dengan blok bentuk logam, sehingga dapat diterapkan pada tingkat produksi yang tinggi. Namun, bentuk mungkin lebih terbatas daripada yang dapat dicapai dengan pemintalan manual. Sehingga dengan operasi berulang, bagian silinder ujung tertutup dapat diproduksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir di dalam sheet metal operation performed on equipment other than presses, ialah roll forming of turbine and pipe, yang dimana metode ini untuk membentuk turbin, saluran pipa, talang, atap, panel dinding, dan atap, balok dan kancing logam, bingkai foto logam, batang gorden, rel kereta api mainan, strip dekoratif pada gerbong dan truk, dan bentuk lain dari penampang konstan dari bahan strip. Nah, strip sendiri dipandu melalui serangkaian roll kawin berkontur yang dipasang bersama-sama dan secara progresif membuat tikungan memanjang di strip saat melewati set roll yang disebut dudukan. Nah, bentuk yang cukup kompleks ini dapat diproduksi dalam panjang yang sangat panjang, di mana pengoperasiannya cepat dan sekitar 100 kaki atau bisa kita konversi menjadi 30 meter per menit, dan terkadang jauh lebih cepat, sehingga cocok untuk produksi volume tinggi. Nah, set gulungan harus diubah ketika bagian yang akan diproduksi diubah, dan ketika turbin dan pipa dibuat dengan roll forming, unit las dimasukkan ke dalam proses sehingga strip logam saat bergerak melalui mesin dibentuk menjadi penampang melingkar, dan tepi strip disatukan saat keluar dari gulungan berbentuk dan dilas busur atau tahanan bersama-sama. Nah, biasanya 10 pasang roll diperlukan untuk menekuk, menyelesaikan, ataupun mengukur tabung tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.